Apakah disponsori oleh industri, Pak? Beasiswa itu murni dari Kementerian Perindustrian. Oh, dari negara. Bisa langsung kerja di industri, seberapa besar, Pak, peluang? Ada beberapa perusahaan yang sudah merekrut dan memberikan gaji UMR pada saat mereka prakerja. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Petro, selamat datang di podcast resmi Kampus PIPB. Bersama saya Ratih yang akan menemani Sobat Petro membahas berbagai cerita, inspirasi, dan perkembangan seputar dunia kampus serta pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan sosok yang memiliki peran besar di balik perjalanan dan kemajuan kampus kita. Sosok yang tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga sumber inspirasi bagi seluruh sivitas akademika. Kira-kira apa saja pandangan, pengalaman, dan harapan yang akan beliau bagikan untuk kita semua? Penasaran? Langsung saja kita sambut narasumber istimewa kita pada hari ini. Selamat datang Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten, Bapak Dr. Supardi. Terima kasih Mbak Ratih. Oke. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira lagi sibuk apa aja nih Pak? Biasa rutinitas, jadi memang kita ini waktu-waktu mahasiswa akhir untuk menyusun tugas akhir. Kemudian kita juga ada beberapa kegiatan Mbak Ratih. Ada kemarin kita review kurikulum, jadi JOA kembali untuk melihat kesesuaian kurikulum kita dengan apa yang ada di industri sekarang ini. Dan kita juga sedang ada evaluasi untuk CPNS baru. Kita cukup banyak tahun ini PNS kita. Ada sekitar 27 orang. Kampus PIPB ini kan termasuk kampus baru ya Pak ya, di bawah Kementerian Perindustrian ya. Tapi sepertinya sudah menjadi primadona nih bagi masyarakat luas dan juga calon mahasiswa yang mau menentukan jenjang pendidikan berikutnya gitu. Kira-kira apa sih Pak yang membedakan kampus PIPB ini dengan kampus lain dan kira-kira keunggulannya apa aja Pak? Ya, terima kasih Mbak Ratih. Jadi Politeknik Industri Petrokimia Banten ini adalah salah satu politeknik terbaru di bawah Kementerian Perindustrian dari 13 di Indonesia, yang dimana kita masih memberikan beasiswa pendidikan dari awal masuk sampai dengan lulus. Kemudian yang kedua, kampus kita ini juga sudah bekerja sama dengan industri dari proses rekrutmen mereka pada saat PMB sampai dengan proses mereka diterima atau bekerja, jadi ikatan kerja dengan beberapa perusahaan. Kemudian kita juga didampingi oleh pemerintah Swiss melalui program yang S4C terkait dengan penyelesaian kurikulum, terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan perusahaan, bagaimana kita kan cukup lama prakerin mahasiswa sehingga kita juga menyiapkan pelatih tempat kerja yang ada di perusahaan sehingga pada saat nanti mahasiswa ini prakerin di perusahaan itu memperoleh bimbingan yang cukup oleh industri. Kita polanya 3-3 Mbak, jadi 3 semester di kampus, jadi 3 semester di perusahaan atau 2 semester itu prakerin dan 1 semesternya itu melaksanakan tugas akhir di perusahaan. Kemudian kita juga punya gedung baru. Ya, standar-standar praktek kita juga udah sesuai dengan standarnya industri. Tentunya di luar sana nih Pak, calon mahasiswa banyak yang penasaran ya. Pada saat ini di kampus PIPB ini tersedia jurusan apa aja sih Pak? Kita ada 3 program studi ya. 3 program studi. Sebenarnya kita juga merencanakan 1 program studi lagi, tapi memang sampai sekarang belum dibuka. Belum. Itu terkait dengan safety ya. Safety. Yang sudah kita miliki yang pertama adalah Prodi Teknologi Proses Industri Petrokimia, di mana program studi ini fokus ke bagaimana proses di industri petrochemical ya, plastik, pupuk dan seterusnya. Berarti hampir mirip dengan kimia ya Pak ya proses ini? Atau hampir mirip dengan teknik kimia. Teknik kimia, betul. Kemudian kita punya juga program studi mesin. Di mana konsentrasinya atau kompetensinya mereka itu nanti bisa sebagai maintenance ya di perusahaan. Kemudian kita juga punya Prodi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia, di mana kompetensi akhirnya mereka bisa belajar terkait dengan kontrol sistem, otomasi, SCADA, dan sebagainya.
Oke. Oke. Sebelumnya Bapak kan sudah menyebutkan ya kalau PIPB ini satu-satunya kampus politeknik di bawah Kementerian Perindustrian yang beasiswa gitu, yang masih gratis gitu ya. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang menjadi menarik perhatian bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mau daftar ke sini gitu ya Pak. Boleh nggak sih Pak diceritakan gitu bagaimana sistem beasiswa ini berjalan di kampus PIPB? Sebenarnya yang menarik bagi mahasiswa dari kuesioner yang kita sebarkan itu bukan semata-mata gratisnya ya, tapi ada semacam garansi bahwa peluang kerja setelah lulus itu cukup tinggi karena memang keterlibatan industri dari proses awal sampai akhir cukup tinggi, terkait juga dosen silver expert, terkait juga dengan dosen industri, terkait penyusunan kurikulum, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan itu bisa kita buat bareng-bareng di sini gitu. Kalau gitu Pak, kira-kira beasiswa ini apakah disponsori oleh industri Pak atau dari mana nih beasiswa ini gitu Pak berasalnya? Ya, beasiswa itu sebenarnya bukan dari perusahaan. Beasiswa itu murni dari Kementerian Perindustrian. Oh, dari negara ya APBN Pak? Ya? dari negara melalui Kementerian Perindustrian. Untuk perusahaan sifatnya itu support ya, support. Jadi ingin menyumbangkan bahan-bahan praktikum, kemudian berkolaborasi mereka menyediakan fasilitas. Tapi pada prinsipnya kita disupport full oleh Kementerian Perindustrian. Jadi dana dari pemerintah, Mbak Rate. Berarti dananya ini sumbernya dari pemerintah gitu ya Pak, bukan dari industri yang mensponsori. Industri hanya sebagai support saja. Oke, kalau gitu PIPB ini kan erat gitu ya Pak kaitannya dengan industri ini. Kira-kira seberapa besar sih Pak peluang mahasiswa itu untuk setelahnya itu bisa langsung kerja di industri, seberapa besar Pak peluangnya? Cukup besar karena karena kan memang kita sudah tadi ada beberapa program dari awal sampai akhir yang melibatkan industri, sehingga apa yang diinginkan industri itu bisa kita olah bareng-bareng gitu. Pada saat lulus itu nanti mereka kebutuhannya apa, sehingga gap antara kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan dengan yang kompetensi yang diberikan pada waktu kuliah itu selaras gitu. Atau kita menyebutkan dual system ya. Dual system karena memang kita 3 semester di kampus, 3 semester tadi di perusahaan. Di perusahaan. Nah kira-kira nih kita nih boleh pendaftar nih apa khususnya boleh nggak sih Pak milih gitu industrinya sendiri, atau industri ini memang sudah ditentukan dari awal sebelum masuk kampus atau di pertengahan nih Pak? Kira-kira bagaimana sistemnya? Kita melibatkan cukup banyak industri, ada sekitar 30 perusahaan di Indonesia, baik dari wilayah Kalimantan, wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita sudah melibatkan pendaftar kita seluruh Indonesia. Pendaftar kita ada sekitar 350 kabupaten kita se-Indonesia. Jadi dari Papua, dari Aceh, jadi Sulawesi, pendaftarannya cukup tersebar gitu. Untuk proses industri terlibat ini di PMB itu setelah ini ada beberapa proses ya. Jadi mahasiswa mendaftar, kemudian melalui tes kompetensi akademis, kemudian tes fisik. Nah, nanti dari yang lolos dari tes potensi akademik dan fisik serta tes kejuruan ya, tes prodi, itu akan dites wawancara. Nah, pada saat menentukan tes wawancara ini semua perusahaan kita undang untuk bisa melihat potensi dari masing-masing mahasiswa, entah itu berdasarkan wilayah, entah itu ingin dari jalur prestasi, entah itu jalur mandiri, sehingga perusahaan dan politeknik bersama-sama menentukan mahasiswa mana yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi nanti perusahaannya akan milih dari yang sudah kita berikan datanya dengan rasio minimal 1:3. 1:3. Iya, dari kita misalnya industri sudah menentukan kuota dulu di awal. Oh, di awal udah. Iya, jadi kuota. Mereka sudah saya minta 10. Kalau 1:3 berarti kan kita akan kasih 30 ke perusahaan untuk diwawancara. Nanti setelah wawancara dari perusahaan, dia mengambil 10 dan itu diserahkan ke kita. Itulah yang nanti akan menjadi mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten. Berarti memang ini untuk industri sendiri prosesnya memang sudah dari awal ya Pak ya? Iya. Dan itu industri yang menentukan apakah dia ingin menerima mahasiswa ini atau enggak. Dan kita nggak bisa milih ya Pak ya? Sebagai calon mahasiswa ini nggak bisa milih industrinya? Nggak bisa. Jadi industrinya yang akan nanti memilih dari
data-data yang sudah kita miliki. Oke. Apakah itu ada tanda tangan kontraknya Pak sedari awal itu? Kita sudah ada MOU, sudah ada PKS dengan perusahaan yang nanti akan merekrut setelah mereka lulus. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah merekrut dan memberikan gaji UMR pada saat mereka praker. Iya. UMR ya Pak ya? UMR, masih lumayan, praker pasti ini. praker ini. Lumayan. Keren banget. Oke, kira-kira boleh tahu nggak sih Pak nih berapa industri mitra yang sudah bekerja sama dengan PIPB ini? Ada apa saja gitu Pak, boleh disebutkan? Ya, tadi sudah saya sampaikan cukup banyak di Indonesia Mbak, ada 30 lebih ya. Tapi ada beberapa industri besar yang ada di wilayah Cilegon seperti PT Chandra. Sekarang kalau dulu kan Chandra Asri ya, sekarang kan Chandra Asri Pasifik ya. Chandra Asri Pasifik. Kemudian ada Asahimas. Kemudian ada PT Lotte Chemical Indonesia. Besar-besar ya Pak ya. Termasuk PT LCTN. Kemudian yang terbaru ini di wilayah Cilegon ada juga PT Wilmar Group ya, yang sudah akan memberikan kelas industri di tahun ini. Kemudian ada beberapa perusahaan besar di wilayah Cilegon lainnya yang sudah terlibat juga. Kemudian untuk Jawa Tengah itu ada Politama. PT Politama. Kemudian di Tuban itu ada PT TPPI dan Petro Oxo. Kemudian di Kalimantan kita sudah punya kelas industri juga dengan PT Pupuk Kalimantan Timur. Pupuk Kalimantan Timur. Iya. Itu BUMN kan ya Pak ya? BUMN. Jadi kita punya dua kerjasama dengan BUMN, Pupuk Kalimantan Timur dan Pupuk Kujang. Pupuk Kujang. Ya, pupuk. Kemudian kita juga sudah ini Mbak Rate sudah punya kelas khusus yang bergerak di baja sebenarnya. Wah, baja. Iya, kita punya kelas Krakatau Posko. Dan juga sudah merambah ke makanan ya. Tadi ada Wilmar, kemudian ada Mayora. Ya, kemudian juga kita sedang merambah ke sektor pulp kertas ya. Iya, kita punya kelas dengan Indah Kiat ya. Indah Kiat. Wah, keren khusus banget. Ya, khusus untuk yang bergerak di bidang kertas. Walaupun nanti untuk kurikulumnya memang kita spesifik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi ini Mbak Rati, jadi untuk mata kuliah inti dari perusahaan yang menjadi mitra kita, ini perusahaan punya kewajiban untuk mengirimkan dosen industrinya, untuk ngajar di sini, sehingga kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu bisa kompetensinya terpenuhi. Gitu ya. Wah, menarik banget ini Pak. Kira-kira ini usianya nih Pak, kira-kira kalau dari usia 30 ke atas boleh nggak ya Pak ya masuk ke sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Aku pengen nih Pak. Jadi kita punya ketentuan tuh 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Lulusan terakhir, kecuali yang untuk kelas karyawan. Kita juga mencoba untuk kelas karyawan ya. Jadi memang untuk meningkatkan kompetensinya di industri, bagi industri yang ingin bekerja sama dengan kita juga ada program lain. Iya. Berarti kalau boleh disimpulkan, jadi kampus PIPB ini sebagai tempat pendidikannya gitu ya Pak, untuk disalurkan kepada industri. Jadi takut khawatir salah sangka kalau di sini itu infoloker gitu loh Pak. Bukan. Ternyata di sini kan kampus gitu ya. Kampus resmi. Kita di bawah 2 kementerian, secara kelembagaan kita di bawah Kementerian Perindustrian, tetapi secara bimbingan, aturan main itu ada di bawah Kemendikbudsentek ya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kira-kira boleh nggak sih Pak kasih pesan dan motivasi apa nih buat teman-teman calon mahasiswa yang mau mendaftar ke sini atau yang masih bingung nih mau kuliah di mana? Boleh Bapak silakan berikan pesan dan motivasinya. Ya, bagi teman-teman yang lulusan SMA, SMK, MA sederajat, mungkin ini peluang yang bagus nih Mbak Rati, karena ini satu-satunya politeknik di bawah Kementerian Perindustrian yang masih gratis, dibiayai negara dari masuk sampai lulus, kemudian punya peluang kesempatan kerja yang sangat luas dengan perusahaan besar di Indonesia. Benar banget sih. Jadi jangan sampai ketinggalan Mbak. Kapan lagi apa ya kuliahnya? Gratis, udah ikatan kerja, udah nggak perlu cari loker-loker lagi, nggak perlu keluar uang untuk pendidikan. Tapi syaratnya ada Mbak itu. Apa tuh Pak? Syaratnya kompetensinya harus sesuai dengan apa yang dimiliki perusahaan. Kita juga fokus bagaimana mengembangkan kompetensi soft skill mahasiswa. Kemudian mereka dibekali dengan K3, safety, 5S dan sebagainya, sehingga nanti mahasiswa siap untuk kerja gitu ya.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Direktur atas ilmu dan wawasannya. Semoga bisa menjadi hazanah dan wawasan manfaat bagi kita semua. Tentunya untuk teman-teman yang mau mendaftar ke sini harap dipersiapkan karena pasti saingannya banyak banget. Kita memang lumayan banyak, Mbak. Jadi kita untuk 2 tahun ini tertinggi animo 10.000 ya, 10.000 orang ya. Ya, terima kasih Mbak Rati. Ya baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, dan untuk Sobat Petro yang masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar program studi, jalur pendaftaran, beasiswa maupun berbagai kegiatan kampus lainnya, jangan lupa untuk mengikuti media sosial resmi dan mengunjungi website resmi IPB. Saya Rati, pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.